Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Nah anak-anak, berjumpa lagi hari ini dengan Ibu Guru yang akan mengajak anak-anak untuk sama-sama belajar masih tentang tema diriku dengan subtema bagian-bagian daripada tubuh. Nah anak-anak, apa saja itu topik-topiknya? Yuk kita sama-sama saksikan video pembelajaran yang berikut ini. Nah anak-anak, di video pembelajaran kali ini Bu Diah akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang tema diriku dengan subtema bagian-bagian daripada tubuh. Nah anak-anak, tubuh itu pasti dimiliki oleh setiap manusia ataupun hewan ya, yaitu dari ujung kepala kita sampai dengan ujung kaki. Nah, adapun topik-topik yang akan kita pelajari di minggu ini, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang kepala. Nah, ini Bu Dia punya gambarnya. Lalu yang kedua tentang pundak kita. Yang ketiga kita akan belajar tentang badan. Lalu yang keempat, kita akan belajar tentang tangan. Dan yang terakhir yang kita akan pelajari yaitu tentang kaki. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar ke topik yang pertama yaitu tentang kepala. Nah kepala itu adalah bagian tubuh paling atas ya anak-anak ya. Dan setiap manusia dan hewan pasti memiliki kepala. Nah Bu Dia mau tanya, berapa jumlah kepala? Ayo siapa yang bisa menyebutkan? Iya betul sekali, kepala itu hanya ada satu. Nah sekarang coba perhatikan di gambar anak-anak. Kita mau menyebutkan bagian-bagian daripada kepala kita. Nah yang ini, yang paling atas ini, yang warnanya hitam di kepala kita itu apa namanya anak-anak? Iya namanya rambut. Lalu coba perhatikan gambar. Nah ini namanya dahi. Jadi coba ditunjuk dahi kalian. Ya ini dahi ya. Lalu juga ada alis. Nah, coba perhatikan mana alisnya. Ayo coba ditunjuk. Ya, ini ada alis kita. Jadi alisnya ada dua, yang kanan dan yang kiri. Lalu di bawah alis ada apa sayang? Iya, ada mata. Mata ini sama juga jumlahnya seperti alis, yaitu ada dua. Lalu, nah yang ada dua ini juga di bagian samping kepala kita ini apa namanya Nana? Sambil ditunjuk atau sambil dipegang? Iya, namanya telinga atau anak-anak sering sebut dengan kuping ya. Boleh juga. Jadi kuping ini ada dua. Lalu yang di tengah-tengah. Nah, ini apa namanya yang dipakai untuk bernafas? Coba perhatikan sambil anak-anak pegang. Ini apa namanya? Hidung. Pintar sekali. Lalu yang dipakai bicara, makan, itu namanya mulut. Lalu juga ada yang di bagian bawah mulut ini. Nah, coba sambil dipegang. Ini namanya dagu ya. Lalu yang di kanan, yang di kiri ini, yang di sebelah mulut kita ini namanya pipi. Nah, jadi itu bagian-bagian daripada kepala kita. Yuk, sekarang sama-sama menyebutkan yuk sambil dipegang. Yang ini namanya kepala. Lalu ada dahi, alis, mata, hidung, mulut, telinga, pipi, dan dagu ya. Jadi itu bagian-bagian daripada kepala kita. Lalu coba sekarang perhatikan. Ini Bu Dia punya dua gambar. Nah, yang ini adalah gambar anak laki-laki. Ya, gambar kepala anak laki-laki. Lalu yang di sebelah ini adalah gambar anak perempuan atau cewek boleh, yang sebelahnya ini cowok boleh. Jadi kalau kepala itu sama ya, laki-laki dan perempuan, bentuk kepalanya itu sama, bulat ataupun bundar. Tetapi mempunyai ciri-ciri khusus lainnya. Yang pertama, coba perhatikan, ini gambar kepala anak laki-laki. Rambutnya bagaimana anak-anak? Panjang apa pendek? Iya, rambutnya tidak boleh panjang ya. Jadi rambut anak laki-laki itu rambutnya pendek. Lalu boleh pakai pita, bando, atau karet rambut? Nggak boleh ya. Nah, jadi rambutnya pendek. Lalu di telinganya pakai anting-anting apa tidak kalau anak laki-laki?
Iya, tidak boleh. Tidak juga boleh anak laki-laki bibirnya memakai lipstik kalau sudah dewasa ya. Jadi nggak boleh anak-anak. Yang pakai lipstik itu adalah anak perempuan atau mama atau tante yang sudah dewasa. Nah, kepala anak perempuan ini rambutnya bagaimana? Iya, panjang. Jadi boleh pakai bando, boleh pakai jepit rambut, pakai karet ya. Nah, rambutnya boleh panjang. Lalu telinganya pakai anting tidak? Pakai ya, kalau anak perempuan itu telinganya pakai anting di kanan dan di kiri. Kalau laki-laki nggak boleh pakai anting. Nah, yang tadi kalau anak laki-laki atau papa atau om atau yang kakak-kakak yang sudah dewasa tidak boleh menggunakan lipstik. Nah, di bibirnya. Kalau anak perempuan atau mama atau tante ya atau kakak-kakak perempuan yang sudah dewasa boleh menggunakan lipstik di bibirnya? Boleh ya. Jadi itulah perbedaannya atau ciri-ciri khusus kepala laki-laki dan perempuan. Walaupun bentuknya sama ya, bulat, bundar kepalanya, tapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang kepala, sekarang kita belajar ke topik yang kedua, yaitu tentang pundak. Nah, yang mana namanya pundak, anak-anak? Coba perhatikan, ini Bu Dia punya gambar. Nah, kita sambil mengikuti atau sambil menunjuk pundak kita yang mana? Iya, yang ini ya anak-anak ya. Jadi ada di bagian bawah leher dan pundak ini jumlahnya ada 2. Nah, yang di kanan dan yang di kiri ya anak-anak ya. Jadi guna pundak ini juga adalah untuk menahan beban berat sayang. Ya, jadi bisa menahan beban berat seperti pada saat kita menggendong tas. Lalu biasanya Pak Tani membawa cangkul ya, jadi ditaruh di pundaknya. Lalu biasanya juga orang-orang yang ada di desa yang sedang panen buah, panen sayur, itu ditempatkan keranjang, lalu diisi tali dan diisi kayu, lalu dibawa di bagian pundak sini ya. Jadi bisa untuk menahan beban berat. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang kepala dan pundak, sekarang kita ke topik yang ketiga, yaitu tentang badan. Nah, badan itu dimiliki oleh setiap manusia dan binatang ya anak-anak ya. Nah, badan itu berada di bawah leher dan di atas kaki kita. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ini Bu Dia punya gambar badan dan bagian-bagiannya. Nah, ini badan kita ya. Jadi terdapat di bawah leher dan di atas kaki kita. Jadi yang pertama yaitu ini coba perhatikan anak-anak gambarnya. Nah, jadi di sini ini adalah bagian dada kita ya. Namanya dada ya. Coba anak-anak tunjuk atau dipegang dadanya. Ya, lalu yang di bawah dada ini ada perut namanya. Nah, coba perhatikan atau anak-anak coba pegang perut kalian. Jadi perut ini ada yang gemuk, ada yang perutnya kurus ya sayangnya. Lalu di bagian belakang daripada dada dan perut kita itu adalah punggung namanya ya. Jadi di bagian belakang ini namanya punggung. Jadi itulah bagian-bagian daripada badan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan ke topik yang keempat, yaitu tentang tangan. Nah, coba perhatikan ini Bu Dia punya gambar tangan ya. Berapa jumlah tangan kita anak-anak? Iya, ada 2. Jadi tangan kanan dan tangan kiri. Nah, tangan adalah alat gerak pada tubuh manusia yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, misalkan untuk memegang, mengambil sesuatu, menulis, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang kita sama-sama menyebutkan bagian-bagian daripada tangan kita. Nah, coba perhatikan ini Bu Dia punya gambar. Yang anak-anak sambil menunjuk ya, biar bisa ya. Yang ini namanya apa sayang? Jari, betul sekali. Berapa kita punya jari tangan? Ada berapa sayang? Ada 10. Sekarang kita sama-sama menyebut bagian-bagian dari jari dulu ya. Yang ini apa namanya sayang? Iya, ini namanya ibu jari. Lalu setelah ibu jari, ayo coba sambil anak-anak mengikuti gerakan Bu Dia.
Ini namanya jari apa sayang? Jari telunjuk, betul. Lalu yang di tengah namanya jari tengah. Nah, yang biasa memakai cincin namanya jari apa sayang? Jari manis ya. Lalu yang terakhir, yang paling kecil ini namanya kelingking. Nah, lalu setelah ada jari, kita lanjut yang ini. Nah, ini apa namanya sayang? Ini namanya telapak tangan. Telapak tangan kanan dan kiri. Nah, coba sambil perhatikan juga gambar Budia. Lalu setelah ada telapak tangan yang ini, nah sambil ditunjuk anak-anak, sambil pegang tangannya, ini namanya? Iya, ini namanya pergelangan tangan ya. Jadi ada 2 juga pergelangan tangannya. Lalu yang ini namanya lengan. Ya, coba perhatikan ini gambarnya. Ini namanya lengan. Lalu juga ada siku. Yang mana siku? Nah, coba lihat gambarnya atau anak-anak sambil menunjuk atau sambil memegang siku kalian. Nah, ini namanya siku. Jadi ada ibu jari, ada telapak tangan, lalu ada pergelangan tangan, ada lengan, dan ada siku. Itu tadi bagian-bagian daripada tangan kita. Oh iya, Bu, dia juga lupa. Nanti di jari kita ini ada apa namanya, anak-anak? Yang ini kalau perempuan atau anak-anak cewek biasanya dipakein kutek, apa namanya? Iya, ini namanya kuku ya, kuku dari jari-jari tangan kita. Nah, kita lanjutkan yuk ke topik yang kelima, yaitu tentang kaki. Nah, kalau tadi ada tangan, sekarang ada kaki. Nah, Bu Dia punya gambar kaki nih, coba perhatikan. Nah, berapa kita punya kaki sayang? Ada berapa? Ada 2, sama seperti tangan. Tangan 2, kaki juga 2. Nah, kaki ini merupakan bagian daripada tubuh manusia ataupun hewan ya sayang ya. Biasanya kaki ini digunakan untuk apa, Nak? Iya, untuk berdiri, untuk berjalan, berlari, menendang bola, melompat, dan lain-lain. Nah, sekarang yuk kita sama-sama menyebutkan bagian-bagian daripada kaki kita. Nah, ini Bu Dia punya gambar ya. Kakinya panjang sekali ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, yang bagian atas ini namanya apa sayang? Paha. Apa namanya, Nana? Paha. Nah, di rumah anak-anak sambil mempraktekkan ya, memegang paha kalian sambil menyebutkan. Nah, ini namanya paha. Lalu di bawah paha itu ada namanya lutut. Nah, ini namanya lutut. Coba anak-anak tunjuk di rumah mana lutut kalian. Lalu di bawah lutut ini ada namanya betis. Ya, nah, ini namanya betis. Lihat dulu gambarnya, lalu anak-anak pegang betis kalian di rumah. Nah, di bawah betis ada juga namanya pergelangan kaki. Kalau tadi ada pergelangan tangan, nah di kaki juga ada namanya pergelangan kaki. Nah, ini dia gambarnya anak-anak pergelangan kaki ya. Lalu juga ada namanya telapak kaki. Nah, kalau tadi ada telapak tangan, kaki kita juga ada telapak kaki. Nah, sambil ditunjuk ya atau sambil dipegang telapak kakinya. Jadi pergelangan kaki ini itu menghubungkan antara betis dan telapak serta jari-jari kaki kalian ya. Jadi juga ada jari-jari. Jari-jari kaki ini berapa jumlahnya anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ada 10 juga. Sama seperti jari-jari tangan ya. Jadi bagian-bagiannya ada paha, ada lutut, ada betis, lalu ada pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki yang jumlahnya 10. Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana video pembelajaran tadi? Semoga kalian mengerti ya tentang pembahasan topik-topik yang akan kita pelajari di minggu ini. Jika kalian belum mengerti, videonya boleh ditonton kembali bersama mama ataupun papa ya. Nah, pesan Bu Guru untuk anak-anak semua yang ada di rumah, jangan lupa anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kalian ya. Nah, jika keluar rumah jangan lupa juga anak-anak harus tetap menggunakan masker dan rajin-rajinlah mencuci tangan dengan air yang mengalir ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak semua yang ada di rumah tinggal menunggu saja tugas-tugas yang akan Bu Guru berikan. Sampai jumpa anak-anak.